Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu kedua setelah Trinitatis 18 Juni 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, setia melakukan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan dari titah kelima sampai dengan 10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamaku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendoakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah firman Tuhan, epistel minggu ini tertulis pada Yakobus 2 pada pasal 14 sampai dengan 17. Kita membaca secara responsoria. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Padamu ku berjanji.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sejenak mari kita dengarkan warta minggu kita pada hari ini, Minggu tanggal 18 Juni 2023. Warta umum 1. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Aris Udut Aditama Nenggolan SI Kom, putra dari Bapak Peltu Purnawirawan Landong Batuara, Ibu Dina Topda Marito Boru Pangaribuan, alamat Jalan Hang Tua, Perum BMP 3 Blok F nomor 1, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Rotua Boru Sitorus APK, putri dari Bapak Joni Sitorus, Ibu Sonta Boru Sianipar, alamat Huta Ginjang, Jemaat HKBP Parongil, Resort Parongil. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Juni 2023 pukul 10.00 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Palindo Putra Raja Guguk, putra dari Bapak AP Raja Guguk, Ibu R. Borulimbong, alamat Balam kilometer 17, Jemaat HKBP Jetun Resort Bukit Tua Balam, dengan Cindy Florencia Boru Manurung, putri dari Bapak Wilson Manurung, Ibu Berta Boru Siahaan, alamat Jalan Garuda 2 nomor 1, Sektor Labu Baru Timur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 di HKBP Jetun Resort Bukit Tua Balam. Yang kedua, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini telah menjadi jemaat gereja kita keluarga. Insinyur Torang Samsudin Padang, Ibu Insinyur Noralita Borulumban Tobing, beserta 3 orang putra pindah dari HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, tinggal sekarang di Jalan Uber 4, Blok A nomor 13, 1 Perum Pandau Permai, Sektor Pandau Permai. Yang kedua, Robert Franz Magabe Sihombing, Ibu Debbie Rebecca Boru Tampu Bolon, pindah dari HKBP Jalan Segar, Resort Pekanbaru, tinggal sekarang di Jalan Bambu Kuning, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Yang ketiga, keluarga Resmi Junita Borulumban Tobing, Naposo, pindah dari Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Ambon, Jemaat Betel, tinggal sekarang di Jalan Tanjung Puri, Perum Gran Bapanda, Blok D nomor 12, Sektor Pekanbaru Tonga. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 18 Juni 2023 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Indra Budiarjo SE, Ibu Ade Jessica Borusi Hombing SE, beserta seorang putri dari Jalan Sepakat nomor 2B BPG Sektor Pintuangan Sukaterus, pindah ke GMIM Getsemani Pal 4, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ernest Sitinjak SH SIK, Ibu Indriati Lestari Borumanurung SH MH, beserta 3 orang anak, 2 putra 1 putri, dari Jalan Singgalang 3, Perum Green Home, Blok A nomor 7, Sektor Pengayoman, pindah ke HKBP Manado, Resort Sulawesi Utara, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Yang keempat, jemaat meninggal. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 telah meninggal dunia Bapak Robinson Simajunta, tutu umur 65 tahun, suami dari Ibu Sintua Roslinda Borhutajulu dari Jalan Kulim Gang Cemara nomor 66, Sektor Panambulan 1. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan.
Gereja kita telah menerima sumbangan untuk pembangunan konsistori, selasar gereja dan kantor. Itu dari keluarga Bapak S. Sagala, Ibu Boris Situmorang dari sektor Labu Batu Timur sebagai ucapan syukur berupa semen sebanyak 20 sak. Majelis dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Yang keenam, program peremajaan mobil Huria. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa tahun ini gereja kita memprogramkan peremajaan mobil operasional gereja. Majelis gereja memohon dukungan jemaat untuk merealisasikan program gereja ini. Mobil lama Huria dengan merek Kijang Innova tipe E manual transmisi bensin warna hitam metalik, tahun pembuatan produksi 2010. Rencana mobil baru Huria akan dibeli Kijang Innova Ribbon tipe G manual transmisi bensin warna putih metalik produksi tahun 2022 dengan harga Rp376.450. B. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Minggu hari ini 18 Juni 2023 tukar mimbar pelayan khotbah. Pendeta Victor Singal Hasilalagi STH MM Pendeta Resort berkhotbah di HKBP Selat Panjang pukul 10.00 WIB. Pendeta Rita Hasim Majunta STH berkhotbah di HKBP Harapan Jaya masuk pukul 8.00 WIB. Diakones Ruslina Hutapea berkhotbah di HKBP Pandau Permai pukul 10.30 WIB. Guru Darmot Sitompul berkhotbah di HKBP Kana pukul 10.30 WIB. Bible Pro Mas Rio Sinaga berkhotbah di HKBP Harapan Jaya pukul 10.00 WIB. Pendeta Dedi F. Silaban STH berkhotbah di HKBP Pembatuan pukul 17.00 WIB. Calon pendeta Perlin Marpaung Uluan HKBP Kana berkhotbah di HKBP Pekanbaru pukul 7.00 WIB. Pendeta Linda Boru Sibarani STH Uluan HKBP Jalan Segar berkhotbah di HKBP Pekanbaru pukul 9.00 WIB. Pendeta Ruth Simajunta STH Uluan GKP Air Kulim berkhotbah di HKBP Pekanbaru pukul 9 WIB di kebaktian remaja. Pendeta Bakti J. Situmorang MTH Uluan HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya berkhotbah di HKBP Pekanbaru pukul 17.00 WIB. Sintua liturgis Amang Sintua JHD Siregar di HKBP Selat Panjang pukul 10 WIB. Sintua Dr. Andus Ati Nambunan di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Sintua Dr. Andus AG Munte di HKBP Jalan Segar pukul 10.30 WIB. Yang kedua, warta sekolah minggu. Mulai minggu hari ini, Ibu Teresia M. Borugultom atau Nyonya Sitompul, guru sekolah minggu yang selama ini mengajar di sekolah minggu kelas Batita, izin untuk tidak mengajar lagi sebagai guru sekolah minggu berkaitan dengan pekerjaan yang beliau jalani. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan beliau selama ini. Jambore anak sekolah minggu. Sekolah minggu kita akan mengadakan jambore anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai SMP yang belum pelepasan. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti jambore anak sekolah minggu dapat mendaftarkan kepada guru sekolah minggu Ibu Tiurana Simamora, Ibu Nina Hutahayan, dan Ibu Jenny Siagian dari Padang Bulan, nomor HP terlampir. Pakaian selama jambore berlangsung. 1. Pakaian olahraga. Yang kedua, peralatan mandi antara lain membawa handuk, sabun mandi, odol, sikat gigi, sampo, gayung. Bahan makanan, jagung 3 buah dan cemilan. Membawa Alkitab dan alat tulis, notes dan pena. Dan keenam, botol minum sebagai wadah minum peserta yang sudah diberi nama masing-masing peserta. Yang ketiga, perheheon anak sekolah minggu dan perheheon nama Pekanbaru. Gereja kita akan melaksanakan perheheon anak sekolah minggu dengan berbagai rangkaian kegiatan
yang diawali dengan jambore sekolah minggu. Demikian juga perlombaan cerdas cermat Alkitab, storytelling Alkitab, mewarnai, vokal group, futsal, bawa kelereng estafet, isi air estafet, lari goni, dan berkaitan dengan perayaan ama akan dilaksanakan kegiatan donor darah, jalan santai, senam massal, dan seminar sehari. Untuk informasi tanggal kegiatan, perlombaan, dan ketentuan dapat kita lihat di bagian akhir warta jemaat atau melalui sintua sektor masing-masing. Yang keempat, seksi perempuan Huria. Pada hari Senin 19 Juni 2023 pada pukul 15.00 WIB diadakan PHD Perempuan HKBP Pekanbaru bertempat di gereja yang menjadi tuan rumah dari sektor Bambu Kuning Tenayan. Setelah selesai ibadah, diadakan senam bersama memakai baju olahraga warna ungu. Diharapkan kehadiran perempuan gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. Lansia. Pada hari Selasa 20 Juni 2023 akan diadakan senam osteoporosis pada pukul 7.00 WIB di halaman gereja memakai baju olahraga warna hijau. Yang keenam, Kor Ama Tiberias. Pada minggu hari ini 18 Juni 2023, Kor Ama Tiberias mengadakan kunjungan tali kasih ke HKBP Selat Panjang yang dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Hasil Lagi STH MM Pendeta Resort. Yang ketujuh, Sermon Perhalado. Pada hari Jumat 23 Juni 2023, Sermon Perhalado dipercepat masuk pada pukul 16.00 WIB karena setelah selesai sermon diadakan acara penghiburan bagi keluarga Nyonya R. Simajuntak, Inang Sintua R. Boruhuta Julu di Jalan Kulim, Gang Cemara, sektor Padang Bulan 1. Yang kedelapan, wisata rohani. Wisata rohani pelajar Sidi yang telah menyaksikan imannya angkatan 2022-2023. Pada tanggal 23 sampai tanggal 26 Juni 2023, Jumat sampai Senin, pelajar Sidi yang telah menyaksikan imannya angkatan 2022-2023 akan mengadakan wisata rohani ke Tarutung, kantor pusat HKBP Tarutung, Sigumpar, Makam Misionaris Nomensen, Panti Karya Hepata Laguboti, Samosir, Luban, Suhi-Suhi. Peserta wisata rohani akan berangkat dari gereja pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang. Keberangkatan wisata rohani pelajar Sidi didampingi oleh Inang Pendeta Rita Hasimajunta STH dan Pendeta Dedi F. Silaban STH. 9. Bible Camp. Bible Camp remaja dan Naposo. Puji syukur kepada Tuhan telah berlangsung dengan baik program remaja Naposo, yaitu program Bible Camp pada hari Jumat sampai Minggu 16-18 Juni 2023 di Rindu Sepadan yang didampingi oleh Pendeta Dedi F. Silaban STH, Ketua Dewan Koinonia Sintua Dr. Andus Atenambunan dan Perartaun Sintua Dr. Andus AG Munte. 11. Lowongan kerja guru TKX Saudi HKBP. Lowongan pekerjaan di TKX Saudi HKBP Pekanbaru. Dibutuhkan guru dengan syarat sebagai berikut. Perempuan fresh graduate S1 PAUD, dapat mengoperasikan komputer, penyayang dan ramah kepada anak. Lamaran dapat diantar ke gedung TKX Saudi HKBP Pekanbaru sampai tanggal 23 Juni 2023. D. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang baru ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Juni 2023. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang
pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun yang terlampir dalam warta, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 19, mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita. Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat 8. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibarat seseorang yang lulus di satu kantor atau di satu pekerjaan, ada 3 bulan pertama masa training atau masa percobaan. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa. Dan inilah ketiga bulan setelah mereka keluar dari sana. Maka ini mereka sudah melewati masa percobaan. Mereka sudah melewati masa-masa training, memasuki hal-hal yang baru, yang jauh berbeda dari apa yang mereka alami ketika mereka berada di pembuangan Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mau meneguhkan kembali bangsa itu. Tuhan mau mempersiapkan bangsa itu memasuki kehidupan yang lebih sulit lagi. Ketika mereka akan berjalan sampai ke tanah Kanaan, bukanlah hal yang mudah untuk mereka lewati, mereka jalani. Karena yang mereka lewati adalah bangsa-bangsa yang kuat. Jadi kalau Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, tidak seperti mudahnya membalikkan tangan. Tetapi mereka harus berjuang dan harus beriman benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah. Sehingga mereka mampu melewati semua tantangan, pergumulan, masalah yang akan mereka hadapi sampai mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah kehebatan Allah kita.
Allah kita tidak pernah memberi iming-iming hidup selalu enak, selalu bahagia. Allah tidak pernah berjanji hari ini akan selalu cerah dan besok dan selanjutnya. Tetapi Tuhan mempersiapkan bangsa itu menghadapi hal yang sangat-sangat sulit. Bangsa-bangsa yang kuat, yang besar, yang mereka memiliki persenjataan yang bagus. Tidak seperti ketika kita memasuki sebuah produk ya, atau ikut member, atau keanggotaan, misalnya kosmetik, atau apapun barang-barang yang ingin kita belanja, kita ikut member. Kalau member atau anggota grup atau produk itu selalu diiming-imingi bonus, selalu diiming-imingi diskon. Kalau kamu mengambil sekian, kamu akan dikasih diskon sekian persen, dikasih kemudahan-kemudahan. Itulah kalau memasuki member di dunia ini, dalam kehidupan kita nyata sehari-hari. Tapi Tuhan tidak memberi iming-iming hidup yang selalu berjalan lancar, hidup yang selalu bahagia, sukacita. Dan itulah yang Tuhan ingatkan di dalam firman Tuhan hari ini, supaya mereka percaya akan kepemimpinan Musa. Karena Tuhan telah memilih Musa untuk memimpin bangsa itu. Dan apa yang dikatakan Musa, semuanya adalah firman Tuhan yang akan dilaksanakan oleh bangsa Israel. Maka dalam ayat 4 dikatakan supaya bangsa itu tidak ragu, tidak khawatir, dan tidak takut menjalankan atau melanjutkan perjalanan. Dalam ayat 4 dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kamu sudah melewati 3 bulan pertama, dan akan ada lagi waktu-waktu yang harus dilewati. Dan ingatlah, kata Tuhan Allah, kamu sendiri telah melihat, aku menjadikan mujizat di Mesir. Allah, kalau kita ingat, Allah membuat tulah atau bala di Mesir. Karena begitu hebatnya Raja Firaun menghalangi bangsa itu untuk boleh keluar dari perbudakannya. Dan 9 tulah yang dibuat oleh Tuhan Allah melalui Musa, semuanya bisa diimbangi oleh Raja Firaun. Tapi ada 1 tulah, yaitu tulah yang ke-10. Itulah kematian anak sulung bangsa Mesir. Jadi kalau di dalam satu rumah ada bapak, mama, anak siakangan, dan opungnya dolido opung boru siakangan, bisa saja 5 orang meninggal dalam satu rumah di Mesir pada saat itu. Belum lagi anak sulung binatang. Tuhan bisa melakukan apa aja, menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Dan itulah yang harus selalu mereka ingat. Kalau Tuhan mampu, sanggup membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Mesir yang lamanya sampai hampir 400 tahun mereka diperbudak di sana. Tidak sulit bagi Tuhan mengantarkan mereka sampai ke tanah Kanan, tanah yang penuh susu dan madu. Tuhan akan menjadikan mereka menjadi kerajaan kesayangan, harta kesayangan Allah. Itu dalam ayat 5 dikatakan. Tetapi ada syarat. Kalau kamu mau menjadi harta kesayanganku, kalau kamu mau menjadi bangsa hasiakku dalam bahasa Batak, dalam bahasa Ibrani segullah, ada syarat yang harus kamu lakukan, yang harus kamu penuhi, kata Tuhan Allah. Kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Itu yang syarat yang pertama. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan.
setia mau mendengarkan firman Tuhan. Ada kesediaan untuk selalu rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, berpegang pada perjanjianku yang nanti Tuhan akan berikan kepada Musa, yaitu titah pertama sampai titah yang ke-10 dalam Keluaran pasal 20 itu. Itulah perjanjian Allah, ketetapan hukum Allah yang harus mereka jalani. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya kalau bangsa Hasian, orang yang disayangi adalah orang yang memiliki kelebihan. Jadi mungkin kita seorang opung ada pahoppu Hasian. Seorang bapak dengan ibu atau mama pasti adalah anak Hasian. Kitalah yang tahu. Dak pola tapat do kiate. Odo hasiakku, dang pola tadok. Tapi kenapa kita makasihani, ya, membuat dia istimewa di hati kita. Walaupun kasih sayang kita semuanya sama terhadap anak-anak kita, tapi ada anak yang kita perhatikan ini beda. Karena dia biasanya penurut, dia takut pulang lama, dia tepat waktu ketika dia berjanji keluar rumah. Kalau dia terlambat, dia memberitahukan melalui WA atau telepon, "Ma, aku nggak bisa pulang jam sekian karena ada tambahan pelajaran, ada diskusi kami, ada pertemuan begini-begini." Jadi orang tuanya dibuat yakin. Pos rohani nato rasna. Kemanapun dia pergi, orang tua yakin melepaskan dia. Karena dia setia sesuai dengan perkataannya. Dia istimewa di hati kita. Sehingga ada anak Hasian, boru Hasian, pahoppu Hasian, alai di rohat tamai. Kita tidak perlu mengumbar-umbar itu supaya pahoppu anak boru yang lain tidak menjadi sakit hati. Nah, tapi itu juga peringatan bagi anak-anak remaja pemuda di sini. Kalau kau mau menjadi Hasian orang tua, jadilah setia terhadap perkataanmu. Dapatlah kamu dipercaya. Bertanggung jawablah kamu atas apa yang kamu katakan, atas janjimu. Tetapi bagi bangsa Israel, mereka bukan karena baik, maka Tuhan pilih mereka menjadi segulah, menjadi bangsa Hasian, harta kesayangan Allah. Bukan. Mereka bukan karena bangsa yang besar. Justru mereka adalah bangsa yang kecil di antara bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan memilih mereka karena Tuhan sendiri yang berinisiatif memilih bangsa itu. Dan Tuhan memilih bangsa itu karena janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah maka Tuhan mengingat janjinya itu, memilih bangsa Israel menjadi harta kesayangannya, bangsa Hasian. Tetapi tadi mereka harus menerima itu bukan tanpa syarat. Mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mereka harus konsisten. Mereka harus komit terhadap titah perintah Tuhan, perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa itu. Maka Tuhan mengatakan bahwa Musa harus menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Dan Musa benar-benar setia menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Maka Tuhan menjanjikan dalam ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan kepada tua-tua itu supaya mereka bersatu hati dan dikatakan, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam," dalam ayat 6, "dan bangsa yang kudus." Jadi kerajaan imam ini maksudnya tidak lagi imam
Kalau di zaman kita sekarang tidak lagi harus pendeta yang menyampaikan permohonan ampun kita kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel dulu, harus imam atau malim yang menjadi perantaraan menyampaikan maaf, permohonan penghapusan dosa kepada Allah. Tetapi Tuhan Allah telah mengatakan kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Jadi kita sendiri, bangsa itu sendiri secara pribadi boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh datang beribadah kapan saja kepada Tuhan. Mereka bukan lagi sekali setahun seperti yang selama ini mereka lakukan. Tuhan mau supaya bangsa itu bangsa yang beribadah, yang mau mengakui segala kekurangan mereka di hadapan Tuhan, yang selalu cepat-cepat menyadari kekurangan kesalahan di hadapan Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dan dikatakan dalam ayat terakhir, segala yang difirmankan Tuhan itu diberitahukan kepada bangsa itu. Dan bangsa itu mengatakan, kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita pada saat ini? Yang pertama adalah Allah telah menyelamatkan kita. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi kita bukan dari perbudakan bangsa-bangsa lain. Tapi Allah telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Karena itu, kalau Allah sudah menyelamatkan kita, dikatakan tadi, cara Allah menyelamatkan kita bukan cara yang biasa. Jadi kalau lagu Naposo, cintaku bukanlah cinta biasa. Katanya ya, ada nyanyian Naposo begitu. Kira-kira begitulah cinta Tuhan kepada kita. Dia cintanya itu tidak biasa. Tapi Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Dia berikan kepada kita mati untuk menyelamatkan kita pada saat kita masih dalam keadaan berdosa. Karena itu tidak ada lagi kekhawatiran kita menghadapi kehidupan kita. Kalau Tuhan sanggup menghapuskan dosa kita, dosa warisan Adam dan Hawa, maka Dia sanggup juga memelihara kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita diminta supaya kita menjadi bangsa hasian. Ada di sini yang tidak senang kalau menjadi bangsa hasian, namanginang? Adong na solomoro hatta gabi hasiak kita. Saya juga sangat senang kalau saya menjadi pendeta hasian nih ruas. Bukan pendeta yang dibenci atau yang dibuli dan lain sebagainya. Pasti kita senang. Kita senang walaupun kita sudah punya anak. Tapi senang juga diperlakukan oleh orang tua kita menjadi boru dan anak hasian di dalam kehidupan sehari-hari. Naposo juga, ya jadilah hasian orang tua. Jadi, tapi kalau hasian ini tidak bisa hanya omongan ya. Tidak bisa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tidak bisa hanya perkataan. Ada orang, ya aku mengenal Tuhan katanya. Aku mencintai Tuhan. Tetapi nato ya. No action, talk only. Holak kata, hanya kata-kata. Jadi epistel tadi, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Jadi kalau kita mengatakan kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, artinya kita sudah mengenal Tuhan. Tetapi coba kita bertanya, apakah Tuhan mengenal kita? Sotung songon nanidok ni Yesus doa teh. Ketika orang-orang yang melakukan kebaikan tapi karena disorot oleh TV, karena diwartakan,
Ketika orang melakukan kebaikan karena mengharapkan sesuatu, Yesus mengatakan pada akhir zaman, "Aku tidak mengenal engkau." Mereka mengatakan, "Kenapa Tuhan? Kami kan udah berbuat baik. Kami mengunjungi orang sakit. Kami membantu orang-orang miskin. Kami mengambil orang dari jalanan, memberi rumah kepada orang-orang yang tidak punya rumah, tunawisma dan lain sebagainya." Tapi Tuhan mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Saya merenungkan, saya juga begitu. Apakah Tuhan mengenal saya? Begitu khotbah, banyak sekali saya berkhotbah. Kalau di Jalan Segar 2 kali seminggu rata-rata saya berkhotbah hari Minggu. Hari Selasa sampai hari Sabtu 3 kali saya berkhotbah setiap hari. Karena hanya saya pelayan di sana Manginang. Di saya semuanya, apakah Tuhan mengenal saya? Nah, itu renungan. Jangan-jangan seperti kenal Soeharto, kenal Soekarno, kenal si Jokowi. Kita mengenal dia, tapi apakah dia mengenal kita? Orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan mendengarnya tetapi juga melakukannya. Itulah baru iman yang hidup. Jadi Naposo Bulung pun yang sedang menjalin hubungan berpacaran sekarang, jika pacarmu hanya mengatakan cinta, jangan langsung percaya. I love you so much katanya kan. Aku sangat mencintaimu. Tapi ketika kamu teringati kapan kita menikah, dia mengalihkan pembicaraan ya. Sudah 4 tahun berteman, berpacaran, tapi selalu mengalihkan pembicaraan. Itu tidak benar. Itu bukan cinta yang sungguh-sungguh. Itu hanya supaya ada teman jalan-jalan, teman malam minggu dan lain sebagainya. Karena itu berpikirlah, apakah dia sungguh-sungguh mencintaimu. Biasanya orang yang mencintai akan segera. Tidak mau lama-lama, akan segera. Tetapi saudara-saudara, cinta Tuhan kita juga, dia tidak berlama-lama mengasihi kita. Dia tidak hanya omongan saja mengasihi kita, tapi dia sudah menunjukkan aksinya, menunjukkan tindakannya melalui berkorban untuk kita. Karena itu apa balasan kita? Itulah yang pertama tadi, mari sungguh-sungguhlah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita setia berpegang pada perintahnya, komit apa janji-janji kita di hadapan Tuhan. Orang tua yang membawa anaknya dibaptis, anak-anak yang sudah sidi, kita yang sudah menikah, maka setialah terhadap janji-janji kita di hadapan Tuhan. Dan mari tunjukkan itu. Kemudian hiduplah kudus dan rajinlah beribadah. Manginang, seperti firman Tuhan ini, iman tanpa perbuatan adalah pada ikatnya mati. Marilah kita berbuat ya, sekecil apapun yang kita berbuat dalam hidup kita, itu akan Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Jadi melalui khotbah ini juga saya sudah permisi sama Pendeta Resort untuk menyampaikan suara hati kami dari Jalan Segar Manginang ya. Mohon waktunya sebentar. Ya, saya melihat memang di Warta ini HKBP Pekanbaru juga lagi membangun konsistori Manginang ya. Kemudian ada rencana membeli mobil huria yang baru. Ya, banyak sekali perencanaan program huria-huria kita. Jadi di Jalan Segar juga kami mau minta bantuan kepada Amanginang dan Naposo Bulung yang sudah bekerja. Jadi di Jalan Segar, kalau ada yang sudah pernah ke sana, tanah persis di samping gereja kita hanya dibatasi tembok, itu ditawarkan kepada gereja kita untuk dijual. Dan diberi waktu sampai bulan 6 tahun depan. Jadi tetapi DP-nya harus kami lunasi setengah, 600 juta pada akhir bulan 6 ini. Jadi tanah ini diberikan sejak bulan 2 akhir. Jadi panitia sudah kami bentuk mulai bulan 3. Jadi 3 bulan ini kami sudah berusaha, mungkin Amanginang sudah ada yang kami datangi rumahnya melalui proposal-proposal yang telah kami berikan. Dan sungguh luar biasa, kami juga heran. Kami juga merasa amazing, begitu luar biasa Tuhan. 600 juta
yang harus kita lunasi DP tanggal 30 bulan 6 ini sudah terkumpul 530 juta. Tinggal 70 juta lagi Amanginang untuk bisa 600 juta. Karena itu saya memberanikan diri mengetuk hati kita. Ala namora do Tuhan tayate. Tuhan kita itu kaya. Jadi ada kami bawa tim kami. Nanti setelah keluar gereja, entah pun 10.000, 20.000, itu kalau ada 10 orang 10.000 sudah 100.000. Atau 5.000 pun, itu sangat berarti. Kalau mungkin ada yang mengatakan pinjam lawangnya, jadi harganya 2.250 juta. Ya itulah, jadi tanah ini panjangnya 120 meter, lebarnya 22,5 meter. Jadi panjang tanah ini 120 meter, tapi lebarnya 22,5. Jadi ini masa depan gereja HKBP Jalan Segar. Kalau perluasan wilayah perumahan-perumahan tidak mungkin lagi di HKBP Jalan Segar. Jadi ruas kita mungkin itu aja lah. Anak-anaknya pun banyak yang pindah ke kota ini. Salah satu tadi ada yang saya dengar pindah ke sini. Ya, pindah ke kota ini karena udah mentok, nggak ada lagi perluasan. Jadi kalau jemaat kami pun yang sudah bekerja pindah dari sana ke sini, ya itu memang hak mereka ya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena itu Amanginang, kami berharap uluran tangan kita. Jadi tim kami nanti ada panitia yang kami bawa Amanginang, dan seberapa pun yang kita berikan itu sangat berarti bagi kami. Karena kalau tidak dibeli huria tanah ini akan dijadikan perumahan. Jadi mulai perumahan dan nodisi akan ada orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita. Dan akan terganggu sekali kita beribadah di gereja kita di sana. Karena itu Amanginang, Tuhan memberkati semuanya yang mau terbuka hatinya untuk membantu gereja kita. Dan berikanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu Amanginang, mari kita melakukan firman Tuhan dan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berpegang pada perjanjiannya. Maka Tuhan menjadikan kita menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada minggu hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa cinta-Mu luar biasa, membebaskan kami dari perbudakan dosa. Engkau memberi anak-Mu Yesus Kristus mati bagi kami, sehingga kami boleh selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah Tuhan pengharapan kami, sehingga kami tidak takut dan khawatir menghadapi hidup kami. Bagi kami, bagi-Mu, mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, yakinkan kami bahwa tangan-Mu selalu memegang kami, menopang kami, sehingga kami boleh keluar dari segala pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Ya Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan melakukannya, mau setia berpegang pada komitmen yang telah kami janjikan di hadapan-Mu. Tuhankanlah Bapa kami, jadikanlah kami kudus di hadapan-Mu, melalui darah Yesus yang telah menguduskan kami. Kami mau berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir di sini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Jika ada di antara kami yang hadir di sini memiliki sakit penyakit di dalam tubuh dan hati mereka, Tuhan angkat sakit penyakit mereka. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan, sehingga mereka boleh bersuka cita, menjalankan aktivitas sehari-hari dan memuji memuliakan nama-Mu. Jika ada jemaat-Mu yang berduka, Engkau hiburkanlah mereka. Jika ada anak-anak kami yang sedang menjalani ujian saat ini, Tuhan tolonglah berikan kemampuan, sehingga mereka boleh menamatkan sekolah dan perkuliahan dengan baik, dan mereka boleh mencapai cita-cita mereka.
Begitu juga anak-anak Tuhan yang sedang mencari teman hidup atau jodoh. Biarlah Tuhan yang menunjukkannya, jodoh yang seiman dengan kami, yang baik, yang setia kepada Tuhan. Juga yang merindukan keturunan. Tuhan anugerahkanlah keturunan bagi jemaat-Mu yang lama merindukan keturunan. Berikanlah Tuhan kesempurnaan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga jika ada jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan ya Tuhan. Dan ajarlah kami selalu bersyukur kepadamu dalam setiap hal. Sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan tetap setia menyertai dan memberkati kami. Begitu juga program gerejamu di tempat ini, HKBP Pekanbaru ini, yang sedang membangun saat ini. Kau mampukan seluruh jemaatmu, kau beri rejeki melalui pekerjaan mereka. Sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga ya Tuhan, gerejamu HKBP Jalan Segar, pagaran dari HKBP Pekanbaru ini, yang juga sedang membangun. Tahun yang lalu kami sudah merenovasi gerejamu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hanya mengharapkan belas kasih-Mu. Membuka tangan-tangan jemaat-Mu yang memberi perhatian kepada gerejamu. Dan tambahkanlah rejeki kepada mereka. Jangan biarkan mereka kekurangan ketika mereka dengan ikhlas dan tulus membantu seluruh program di tengah-tengah gerejamu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, sertai jagailah kami. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Tuhan menjaga dan selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Kita menyerahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan Allah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.